Kalau buat free to play, worth it nggak paman? Apa skip aja, minta review jujurnya dong, hehehehe. Oke, gue akan share review jujur sesuai pendapat pribadi gue ya guys ya tentang Seal M Cross ini yang udah gue mainin selama 3 hari, ya kurang lebih 3 hari lah. Semoga bisa memuaskan dahaga paman ya. Yuk langsung aja kita cekidot. Oke, review pertama tentang grafik ya guys ya. Untuk masalah grafik ini kelihatan mereka tuh upgrade ya grafiknya ya. Jadi lebih bagus kebanding sebelumnya yang Seal M zaman dulu. Mungkin karena ada versi PC kliennya ya. Jadi buat yang main di PC ini grafiknya lebih bagus ya. Gitu. Jadi kalau buat gua pribadi ya, buat gua pribadi sih nyaman lah buat dimainin di mata gitu. Tapi nggak tahu tuh kalau misalkan yang di HP masih burik nggak kira-kira. Review yang kedua tentang gameplay ya guys ya. Nah, untuk gameplay gue bisa bilang ini monoton ya guys. Karena memang ini game AFK, jadi kurang lebih sama lah sama kayak game-game AFK lainnya yang hanya ngandelin quest, hunting monster 24 jam, dan field boss gitu. Ditambah kalau ngelihat fitur lainnya juga pada simple-simple ya. Dan yang sangat ditekankan di game ini adalah hunting 24 jamnya. Karena untuk progress mostly bahan-bahannya itu ya didapetin dari drop monster guys. Gitu, jadi kalau lu nggak bisa provide hunting 24 jam, progres lu ya nggak bakal bisa ngebut ya guys ya, selain top up. Jadi untuk beberapa orang pasti ada yang suka dengan gameplay seperti ini, tapi buat gua pribadi, gua kurang suka ya, karena aktivitasnya bisa terbilang monoton sih ya. Selanjutnya review yang ketiga tentang time consuming ya guys ya. Game ini ya menurut gue ya sangat-sangat memakan waktu gitu. Bagi gue juga ini sangat memakan waktu karena kita dipaksa harus rajin field boss untuk progressing ranking shield kita guys. Ini kan shield ranking kan bisa dilihat sekarang nih ya, yang dimana ranking shield ini adalah cara untuk dapetin cuannya gitu, dan dia dapetinnya lewat skor ya kan. Jadi dapetin skor, gedein skor supaya bisa naik rankingnya, terus kita harus maintain gitu dari rajinnya kita field boss gitu kan. Makanya di sini ada skor-skornya gitu. Nah, field bossnya juga waktunya itu fixed time ya guys. Ini gue lupa 3 jam sekali ya kalau nggak salah dia spawnnya gitu. Dan jadi dalam sehari tuh kita harus online untuk ngehajar field boss supaya dapat skor gitu. Dan dia dalam sehari tuh ya bisa berkali-kali lah kita online gitu. Kalau misalkan kelewatan, waduh ini cepet banget habisnya lagi gitu. Jadi ya untuk yang fixed time seperti ini tuh agak kurang fleksibel gitu ya. Terus juga ada lagi di bagian shield passnya juga bisa ngasih skor juga ya kan. Kayak kita daily shield pass gitu ya, shield ya namanya main game lah ya, pasti ada daily lah ya. Terus ada season pass mission juga. Ini kan dia juga ngasih ini juga ngasih shield ranking point tuh guys gitu. Jadi kalau kita kelarin koin yang coklat ini tuh bisa nambahin skor kita gitu. Terus belum lagi nanti ada ini Rift ya di level 45 yang dimana kebukanya ada jam-jamnya juga. Terus sekarang udah kebuka arena nih ya. Arena juga ada jam-jamnya juga tuh. Ada durasinya 8 jam gitu. Jadi kita harus online lagi untuk fitur arena, online lagi untuk fitur Rift gitu. Ditambah apalagi kita masih leveling ya. Kita ini masih leveling, apalagi Seal M ini kita tahu ya levelnya itu kan ratusan ya guys ya gitu. Untuk berubah job 2 aja nanti butuh level 100 gitu. Dan ini untuk leveling aja tuh udah makan waktu juga gitu kan ya, harus bolak-balik main quest, terus request board, terus main quest lagi, request board gitu. Apa ya, buat gua ya rada kurang aja nih makan waktu begini nih gitu. Beda sama halnya kayak game-game yang kalau misalkan per harinya tuh udah dibatasin ada limit levelnya. Nah yang kayak gitu tuh enak kan ya. Jadi kalau misalkan udah nyampe limit level, selesai, udah kita bisa buang waktu lagi di real life kita gitu. Oke, selanjutnya review keempat ya, yaitu tentang appraise ya. Gue agak kecewa sih di bagian ini, sangat-sangat kecewa karena susah banget digapai untuk F2P dan low spender. Oke, appraisal itu kan kita tahu ya, kalau kita buka equip ini ada go to praise atau di manage juga ada praise gitu. Oke, dan ini adalah ngasih stat permanen ya guys ya, yang dimana ada rarity-nya juga gitu loh. Ada rarity-nya dan dia random guys, kita gacha. Ini tuh kalau di Ragnarok tuh kayak ini enchant mora lah ya gitu. Nah, ini kan penting banget nih begini, karena dari hal ini kita bisa nge-build karakter kita ya kan, nge-build nyari critical, nge-build nyari ignore defense kayak gitu-gitu kan. Gitu untuk ideal gitu statusnya. Nah, sedangkan untuk dapetin tiketnya aja itu susah banget tuh. Susah banget cuy. Ini kita untuk appraise itu butuh appraisal only tiket ya kan. Ini tuh kalau dilihat ya cuman didapetin ya, bisa didapetin dengan leluasa ya di top up guys. Tuh, pakai Mile Edge belinya ya kan. Ini aja nggak ada batasan cuy. Mereka tuh
item-item lain tuh ada batasan ya, per weekly ya kan, per weekly. Ini nggak ada ini gitu. Jadi otomatis ini bisa di spam gitu kan. Dan yang kita tahu juga Mile Edge ini dapatnya dari mana ya, dari Ruby. Kalau kita top up beli Ruby itu nanti bakal dapat Mile Edge tuh. Beli Ruby 2200 dapat Mile Edge-nya 1600 gitu. Lo belanjain buat itu appraisal. Atau misalkan dari paket-paket gini. Aduh, capek lah, pokoknya ini bukan ranah gua lah kalau top up intinya gitu ya. Cuman mereka emang ngasih di event sih, ngasih sih mereka sih ya. Ada di exchange event ini gitu. Ngasih 10 tapi kan 10 per server 3 berarti bisa 30 dapat. Dan ini dapetin apa, dibelinya harus pakai Lucky Gold Coin ini cuy. Dan ini juga dapetinnya nggak gampang gitu, harus modal AFK juga bisa dapat dari monster tuh kayak gitu. Dan ini juga ada batas waktunya eventnya cuy. Lah ini kalau misalkan batas waktunya habis, mau dari mana lagi? Piye coba? Piye ki dapetnya? Ya toh ya kan? Harus top up jadinya gitu. Nah ditambah lagi mereka ngasih cuma 30 cuy. Cuman 3, udah gue jadi emosi. Mereka ngasih cuman 30 coba. Sedangkan kita kalau pengen appraise itu ya, gue kan udah coba main di Seal M yang lama ya. Appraise itu kalau di Seal M yang lama itu selain pakai tiket, dia bisa pakai sapir guys, gitu. Itu enak sistemnya, bisa pakai sapir. Jadi ngabisin sapir aja gitu kan. Tapi ini sekarang pakai tiket. Sedangkan kita aja harus gacha. Terus kita dikasih cuman 30 gitu ya kan, tadi dari event. Lah emang 30 bisa apa untuk semua equip? Terus emang pasti dapat apa 30 untuk stat idealnya gitu loh. Coba. Ditambah lagi guys ya, kalau misalkan kalian nanti dapat stat ideal, dia kan kayak ada 3 atau 2 gitu kan stat. Terus kalian pengen apa ya? Pengen kayak ngegembok stat. Misalnya kalian dapat critical akurasi gitu. Wih, dapat nih gitu. Terus kalian pengen gembok, dapatnya rarity-nya mythic lagi kan. Terus kalian pengen gembok. Ya kalian juga butuh gembok ini cuy. Gitu. Nah, gembok ini gue rasa juga dapatnya nggak gampang cuy. Pasti dari top up nih. Tuh, tadi kita lihat sih dari sini ya. Dari Mile Edge lagi. Jadi untuk bagian yang ini sih agak kecewa gua gitu. Padahal untuk enchant equipnya aja tuh udah oke banget sih menurut gua. Enchantnya mereka udah ada 2 sistem kan, ada enchant, ada combine. Menurut gua enchantnya tuh udah oke banget gitu. Udah gitu untuk enchantnya juga gagalnya turunnya 1 gitu, 1 nggak langsung terjun bebas ke plus, dari plus 9 ke plus 3 gitu, enggak gitu. Menurut gua ini udah oke banget gitu. Bahkan ada sistem combine juga yang 100% berhasil gitu. Tapi kenapa di bagian appraisal ini susah banget ya? Karena apalagi itu penting appraisal guys. Oke, selanjutnya ya review kelima ya guys, yaitu tentang GVG. Jadi di Seal M ini tuh lucu juga sebenarnya sih di Seal M ini. Kalau kita lihat di guild nih, menurut gua guildnya tuh masih useless ya guys ya. Karena kalau dilihat dari guild kontennya itu nggak ada konten GVG gitu. Yang dimana GVG itu kan wah apa ya, konten seru lah gitu ya. Konten seru yang kita udah ngumpulin player yang loyal, player yang rajin gitu. Jadi ada tujuannya itu buat apa, buat GVG gitu. Ya walaupun GVG-nya juga nanti ya one hit juga sih Mas Sultan. Ya tapi ada keseruan tersendirinya lah gitu ya kan. Dan bahkan gue pernah dengar juga di Seal M ya, gue kan sempat main Seal M yang lama itu, tapi nggak lama lah ya. Ada Seal veteran yang bilang sama gue, di sana aja tuh memang belum ada ya, gue main tuh di sana tuh belum ada GVG gitu, yang bahkan sudah berjalan 3 tahun gitu kan ya. Dan ada veteran Seal M bilang juga sebenarnya mereka udah pernah announce katanya mau update kayak Castle Siege gitu guys, tapi tidak di-update sampai 3 tahun, bahkan sampai tutup coba. Bahkan sampai tutup tuh. Nah, gue nggak tahu dah nih, ini bakal terulang lagi apa enggak gitu loh. Jadi kan kalau misalkan kita ngelihat behavior developer atau publisher seperti itu, mereka kan tidak memberikan kesenangan gitu ya ke player dong, ya kan? Ini ada konten seru nih buat kalian gitu. Mereka cuma mikirin apa ya? Mikirin aja untuk kita top up udah. Oke, selanjutnya review ke-6 ya, yaitu tentang cuannya guys. Oke, untuk cuannya kita akan bahas NFT dan RMT-nya. Untuk NFT-nya ya guys ya, cuannya itu kalau buat F2P dan low spender ya, itu masih bisa. Cuman menurut gua akan slow progress, akan lama. Ini kan per satu seasonnya itu kurang lebih sebulan lah ya guys ya. Ya mungkin kalian kayak 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali bisa lah dapat receh kayak gitu. Kalau kalian juga rajin memaintain ranking kalian supaya kalian bisa dapetin seal kristalnya gitu ya kan. Terus di sini kan kalian juga bisa cek nih di bagian cross RAM-nya ya. Kalian bisa cek. Nah, ini dia ya guys ya. Di cross RAM-nya ini kan juga kelihatan nih. Ya kan, kalian kalau misalkan punya shield kristal nanti ada nominalnya, kalian tinggal convert aja ke shield ZX. Nah, nanti shield susah banget ngomongnya. Nanti shield ZX-nya itu di convert lagi ke prostokan. Tapi di sini kayaknya belum deh. Gue cari-cari sih belum nemu ya untuk nge-convert.
atau mungkin di walletnya atau gimana, gue belum lihat-lihat lah ya. Nah di sini juga kalian tuh kan bisa kelihatan tuh butuh berapa banyak kan untuk jadi satu Shield ZX-nya gitu. Kalian bisa ngitung-ngitung tuh gitu. Dan ini juga fee-nya 10% karena gue udah beli Shield Pass ya. Kalau misalkan kalian nggak beli Shield Pass, itu fee-nya 50% gitu. Jadi which is untuk dapetin satu Shield ZX itu butuh 2 Shield Crystal gitu. Ya kan, ya kalau misalkan nggak modal ya oke lah, tapi masih dapet gitu loh guys, masih dapet, masih bisa dilakukan dengan hal yang gratis gitu. Oke, terus untuk di bagian RMT-nya, nah ini yang menarik ya, ini yang menarik nih. Yang menarik adalah di bagian RMT-nya. Ini kan kita bisa tuh bisa dapet ruby ya. Ini kayak gini kan gue laku nih jualan Bluish Crystal ini kan ya. Jual-jualan macem-macem lah. Pokoknya kalian cari tahu sendiri apa barang yang ideal ya kan. Terus kalian jual, kalian bisa dapat ruby gitu. Karena kita untuk akses apa ya? Untuk akses exchange-nya ini nggak butuh persyaratan apa-apa gitu. Jadi F2P juga bisa langsung akses gitu. Terus bisa langsung jual selama equipnya itu nggak bukan bond ya kan. Karena ada barang-barang yang bond juga yang nggak bisa dijual. Tuh yang cannot be sold gitu. Nah, dari sini nih guys, kalian bisa tabung lagi farming ruby. Nah, nanti rubinya nih yang merah-merah ini kalian jual ya kan, RMT. Cari sultan yang pengen cari ruby, karena ruby ini juga nanti bisa digunain juga di top up ya kan. Nah ini dia nih kan, ketemu nih. Ini kan kayak ruby-ruby gini juga bisa dipakai untuk sultan-sultan nanti beli top up ya kan. Otomatis kan kalau misalkan beli ruby secara official ya lebih mahal lah gitu biasanya. Kalau yang jual secara ilegal kan biasanya miring gitu harganya gitu. Ini bisa dibuat top up juga, dan bahkan mereka bisa gunakan untuk exchange lagi tentunya gitu ya kan. Mereka bisa ya beli-beli lagi lah untuk progressing karakter mereka gitu. Nah yang jadi masalah sekarang adalah kalian harus cari tahu nih ya kan, cari tahu FJB-nya berapa, rating harga rubinya guys gitu. Menurut gua ya untuk F2P dan low spender sebenarnya enaknya jualan ruby, bukan mikirin atau ngarepin harapan palsu di Shields rankingnya. Itu lama lah. Tapi kalau jualan ruby ini asik nih guys. Kalian tinggal cari aja yang tadi gue bilang ya, barang yang ideal, kumpulin rubinya. Nah kalian jual, cari tahu deh di FJB itu kan. Nah kesimpulannya untuk game ini ya guys ya, kesimpulannya sih bagi F2P atau low spender ya masih bisa cuan sih menurut gua guys gitu, lewat shield kristalnya ya walaupun slow progress ya, dan lewat juga jualan rubinya gitu. Dan kayaknya yang paling worth it ya jualan rubinya sih gitu. Tapi biasanya modelan cuan yang gampang kayak jualan ruby sih juga suka nggak long last ya. Karena rate harganya pasti bakal cepat rusak ya. Ya you know lah, player saya kan mostly ya kalau mau jualan tuh pengennya cepet laku dan nggak mikirin harga tuh gitu. Jadi jual murah aja lah, yang penting lakunya cepet gitu. So model-modelan begini sih pakai sistem riding the wave aja lah ya. Kalau wave-nya udah jelek ya tinggalin aja. Kalau rate harga udah jelek ya udah tinggalin lah. Yang penting dapat receh di awal buat balik modal ya. Kayak nanti kalau misalkan pengen modal untuk load phone atau shield pass atau modal top up gitu kan ya. Gitu. Yang penting balik modal terus habis itu cuan gitu. Dan untuk di bagian cuan NFT-nya yaitu cross tokennya ya. Bagian yang ini sih nggak usah ekspektasi banyak lah guys kalau nggak modal ya. Jangan harap deh satu season ya kayak sebulan gitu bisa dapat WMR Jogja gitu. WMR Jogja lagi. Ditambah kalau nggak modal shield pass-nya juga pajaknya udah ini grogotin aja tuh 50% ya kan. Ya yang tadi udah gua kasih tahu kan. Apalagi kalau misalkan kalian udah F2P terus nggak rajin, terus nggak pinter-pinter, udah mendingan main game lain. Makanya menurut gue cuan paling enaknya ya tadi gue bilang ya jualan ruby terus riding the wave. Dan untuk F2P atau low spender ya yang pengen kompe di sini, aduh udah deh mending kubur aja jauh-jauh harapan kalian ya guys. Karena cuman bakal jadi keset aja buat Sultan. Nah, jadi kalian lanjut nyebur ke Seal M Cross apa cari kolam lain nih? Kalau gua sih kayaknya bakal coba sampai season pertama Shield ranking selesai lah ya. Ya. Karena gue juga udah beli Shield Pass-nya juga. Udah nanggung juga gitu. Sekalian pengen lihat lah Shield Crystal itu dengan ini ya, dengan flow gua bermain ya, dengan flow gua bermain bisa dapat berapa lah gitu. Nah, kalau kalian bagaimana? Coba komen di kolom komentar ya. Nah, itu dia pendapat jujur gua tentang Seal M Cross ini ya guys. Semoga bermanfaat. Dan kalau kalian ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar, pasti gua akan balas. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa support terus channel ini dengan subscribe, share, like, dan nyalakan loncengnya. Oke, kalau begitu gua pamit undur diri. Bye-bye.